warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita di malam hari ini dengan kembali mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu majlis yang insyaallah taala yang kita datangi, yang kita berkumpul di dalamnya lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid ini, bermajelis kita di masjid ini karena Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah berupa rasa cintanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama kita, dikeluarkan oleh Al-Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta. Hadis yang masyhur yang sering kami sampaikan, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, kata Allah, wajib kecintaanku. Maksudnya wajib seseorang mendapatkan cintaku, kata Allah. Bagi siapa? Yang pertama, lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Jadi ketika kita bersaudara, berteman karena Allah, menyayangi, mencintai saudara kita karena Allah, maka ini sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, kalau kita bermusuh, menganggap saudara kita sebagai musuh, membenci saudara kita, maka tentu kita tidak akan mendapatkan cinta Allah. Maka dalam Islam itu, Pak, di antara penjempurna iman itu adalah benci dan cinta karena Allah. Benci kepada orang kafir, benci kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, sementara kita wajib mencintai sesama kaum muslimin karena keimanan dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, walil mutajalisina fiyya, kata Allah. Wajib juga mendapatkan cintaku bagi orang yang mutajalisin. Mutajalis artinya orang yang bermajlis, berkumpul, duduk bersama karena aku, kata Allah. Maka harus kita niatkan dalam hati kita, kita bermajlis karena Allah. Dengan begitu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan cintanya Allah berdasarkan hadis qudsi ini. Kemudian yang ketiga, walil mutazawirina fiyya. Mutazawir adalah dari kata zara, orang yang saling berkunjung, berziarah karena aku, kata Allah. Jadi ketika kita mengunjungi saudara kita, kita niatkan karena Allah, maka termasuk juga ke dalam jenis manusia yang akan mendapatkan cintanya Allah. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hadis ini, walil mutabadzalina fiyya. Mutabadzala, ya, tadzabala itu artinya adalah saling memberikan bantuan, saling membantu karena Allah. Jadi ketika kita membantu saudara kita karena Allah, juga termasuk ke dalam, ya, janji Allah untuk diberikan cintanya berdasarkan hadis qudsi ini. Maka dalam agama ini, Pak, semuanya harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita berkata-kata, ya, beropini, ya kan.
atau menyampaikan cerita sebagaimana, mohon maaf, ada sebagian beberapa orang yang suka berceramah, namun dia sering menyampaikan suatu kisah yang ternyata dia tidak cross check dari mana kisah itu. Terkadang dia hanya dengar aja orang di Lapau bercerita atau orang di warung kopi ngobrol, kemudian dia bawakan juga cerita itu. Ya, kalau ceritanya benar, ya tidak apa-apa. Namun kalau seandainya ceritanya adalah cerita yang salah, hoax, tentu dia akan termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ayyakuna kaziban, ya. Cukuplah seorang menjadi seorang pendusta, kan gitu. Sebabnya apa? Ketika dia menceritakan sesuatu yang dia dengar. Maksudnya apa ini? Yang salah paham juga. Menyampaikan sesuatu yang hoax, itu maksudnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Syarah Al-Usul Salasah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk kepada perkataan penulis rahimahullah, dengan hal itulah Allah telah memerintah seluruh manusia, yakni dengan tauhid. Jadi Allah memerintah semua manusia untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah gitu. Dan Allah menciptakan mereka, yakni manusia, kita jin dan manusia, untuk merealisasikan tauhid. Nah itu Pak. Apa dalilnya ayat yang telah kita baca? Surah Adz-Dzariyat 56 yang kemarin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali ini, liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Maksud beribadah itu, kata ulama tafsir, diantaranya Imam Al-Kalbi, ditukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, maksudnya adalah illa liwahiduni, supaya mereka itu mengesahkanku dalam ibadah. Karena kalau hanya sekedar ibadah, orang-orang musyrik juga beribadah. Orang kafir Quraisy mereka beribadah juga kepada Allah, namun mereka berbuat syirik dalam ibadahnya. Selain mereka menyembah Allah, mereka juga beribadah kepada patung dan berhala-berhala mereka. Bahkan ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, namun beribadah kepada selain Allah. Artinya dia tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka ibadah juga, Pak. Coba kita tanya bapak-bapak di gereja, mereka ibadah juga, tapi ibadahnya kepada Yesus, tidak kepada Allah. Itu bedanya dengan kita umat Islam. Kita beribadah, namun ibadah kita murni kepada Allah. Kita esahkan Allah dalam ibadah yang kita, ya, ibadah yang kita berikan, yang kita kerjakan, kita esahkan Allah di dalamnya. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Silakan Bang. Iya. Tafadhol Bang ya. Iya. Alamun, alam ya. Naam. Waman hiyuna nam. Fil khilqati. Iya, khilqah itu artinya dalam bentuk tubuh. Iya, kemudian kata beliau, qala asy-syarih hafizahullah, wal jinnu, dan bangsa jin. Jin ini Pak diambil dari kata janna, gitu ya. Janna ya jinnu itu artinya tersembunyi, sesuatu yang samar, kan gitu. Kemudian jin menurut istilah para ulama dalam Al-Qur'an dan hadis dalam syariat Islam, ya, dalam istilah syariat, wal jinnu, jin itu adalah alamun min alamil ghaib, salah satu alam dari alam gaib. Jadi jin itu alam gaib. Alam itu apa sih? Kan gitu. Alam pakai ain Pak ya. Bukan alam menurut bahasa Indonesia gitu ya.
Alam itu artinya adalah disebutkan oleh Syekh bin Baz, oleh ulama ya, pengertiannya adalah kullu ma siwallah. Segala selain Allah itu alam namanya, Pak. Jadi alam ini kata lain dari makhluk, ciptaan. Itu alam. Jadi ada namanya alam jin. Alam jin. Alam jin ini termasuk alam gaib. Gaib itu artinya apa? Ma ghaba anna. Yang tersembunyi dari kita, yang tidak bisa kita indra, yang tidak bisa kita lihat, kan gitu. Yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Itu gaib. Ya, berasal dari ghaba yaghibu. Ghaba itu artinya yang tidak kelihatan. Jadi jin itu adalah alam gaib yang tidak kelihatan, la narahum. Kita tidak melihat mereka, sementara mereka melihat kita, Pak. Itu bedanya. Kita tidak melihat jin, namun jin melihat kita. Ini disebutkan Pak ya dalam Al-Qur'an ini, dalilnya. Ya. Coba Bapak buka ya Pak ya. Surah Al-A'raf ya. Ayat yang ke-27. Al-A'raf ayat 27 itu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum." Sesungguhnya dia, yaitu setan dari kalangan jin. Termasuk jin juga gitu. Sesungguhnya dia yarakum, melihat kalian wahai umat manusia. Huwa wa qabiluhu, dia dan ya rombongannya. Min haitsu la tarawnahum, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Jelas sekali dalilnya Pak ya. Jadi setan kan dari golongan jin itu Pak. Ada setan dari golongan jin. Jin kafir itu setan. Sama dengan manusia kafir juga setan. Karena setan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Syaitanul ins wal jin. Syaitan dari golongan jin dan manusia. Jadi jin bisa melihat kita, namun kita yang tidak bisa melihat jin. Jadi bagaimana Ustadz gitu ya, kita kan bingung ya. Wah kalau gitu jin enak Ustadz, dia bisa ngintip kita ya kan. Kita lagi mandi, mohon maaf, lagi berhubungan dengan istri, diintip sama jin ya kan. Gimana Pak? Iya, karena jin bisa melihat kita. Tapi ternyata ada tipsnya dari Nabi, supaya Allah bisa menghilangkan penglihatan jin, agar jin tidak bisa melihat kita. Ada amalan berdasarkan hadis sahih. Apa amalannya itu Bang? Ada yang tahu Bang? Betul, Masya Allah. Dalilnya Pak, ini kan ditanya apa dalilnya apa Pak? Kalau baca Bismillah itu bisa apa? Menjadi hijab penghalang aurat kita dari penglihatan jin. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, ya disahihkan oleh banyak para ulama kita. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satru ma baina ya jin ma bainal jinni wa aurati bani Adam bismillah. Satru itu artinya sitir, penghalang. Yang bisa menghalangi antara penglihatan jin dan aurat anak Adam adalah ucapan bismillah. Jadi ketika kita ganti pakaian Pak, Bapak baca bismillah. Ketika nak hubungan suami istri, baca Bapak bismillah. Kalau tidak, jin akan ikut menyaksikan. Kata jin, Masya Allah, ini gratis nih katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan lupa bismillah. Kalau lupa Ustaz ya, kalau lupa Pak, ketika ingat dibaca. Tadi ketika jin duduk sedang enak-enak, kita baca bismillah ya kan. Waduh kata jin, tak nampak lagi kita gitu. Iya Pak, ini yang bilang Nabi. Ya, Nabi SAW. Artinya hanya Allah yang bisa menolong kita dari makhluk gaib itu. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi makhluk gaib itu kita serahkan kepada Allah Pak. Kalau makhluk nyata bisa kita minta tolong kepada orang yang punya otoritas, orang yang punya power. Kita dikejar rampok ya kan, kabur kita, lari-lari. Kemudian nampak kantor polisi, Pak tolong Pak, saya dikejar rampok. Boleh Pak. Kalau makhluknya nyata bisa kita minta tolong sama manusia. Tapi kalau makhluk gaib Pak, tidak boleh kita minta tolong sama manusia. Minta tolong sama dukun, mbah dukun, saya dikejar setan, tidak boleh. Minta tolonglah sama Allah. Itulah
makna dari sabda Nabi, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta perkara yang hanya mampu Allah mengabulkannya, mintalah kepada Allah, dan kalau engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dari makhluk gaib. Nah, disinilah banyak orang keliru, Pak. Ya, dia minta tolong kepada dukun. Nah, dari makhluk gaib. Harusnya minta tolong hanya kepada Allah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wahum, dan mereka golongan jin tersebut mukallafuna bil ibadati, mereka juga diberikan taklif, diberikan beban, diberikan syariat untuk beribadah. Wa manhiyuna anisyirki, dan mereka juga dilarang dari berbuat syirik. Wa anil ma'siyati, dan dari maksiat. Jadi jin juga dilarang, Bapak Ibu, seperti kita. Jin juga disuruh mengesahkan Allah sebagaimana kita, dan jin juga dilarang dari perbuatan syirik sebagaimana kita juga dilarang dari perbuatan syirik. Jin dilarang dari meninggalkan sholat. Sholatnya jin persis seperti kita, karena nabinya jin itu juga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini, Pak, beliau adalah nabi bagi jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya nabi untuk manusia. Syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad itu bukan hanya sunnah untuk golongan manusia. Sunnahnya Nabi Muhammad juga golongan jin. Jadi jin itu punya Nabi Muhammad juga, sama kayak kita, Pak. Ini menunjukkan apa? Manusia lebih sempurna, lebih mulia daripada golongan jin. Kenapa? Karena nabinya golongan jin berasal dari manusia, dan tidak ada nabi dari golongan jin. Kalau iblis ada, gitu ya. Iblis itu, Pak, itu dari golongan jin itu. Bukan dalam Al-Quran, Pak, ya. Karena jin diciptakan dari apa, Pak? Dari api, sebagaimana juga iblis. Tapi kalau malaikat golongan beda spesies. Ya, beda jenis, Pak, dengan jin. Karena malaikat bukan dalam hadis sahih diciptakan oleh Allah min nur, dari cahaya. Nah, kalau manusia dari tanah, min turab, kan gitu. Manusia pertama maksudnya, Pak, Nabi Adam dan Hawa. Tapi kalau kita enggak, kita diciptakan dari apa, Mas? Ya, min ma. Ya, min ma'ir rajul wal mar'ah, gitu ya. Dari air mani, laki-laki dan perempuan, dan itu terbukti di dalam ilmu pengetahuan. Ya kan? Orang-orang ahli biologi sekarang mengiyakan betul. Sebelum ada ahli biologi, Pak, ya, jauh 1400 tahun yang lalu Nabi telah mengatakan anak keturunan Nabi Adam itu Allah ciptakan dari air yang terpancar, ya kan? Iya, dari sel sperma dengan ovarium, ovum, sel wanita. Ini luar biasanya Al-Quran, Pak, ya. Jadi Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang benar, teori pengetahuan yang benar itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran Al-Quran. Ini luar biasanya Al-Quran. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi jin juga dilarang dari perbuatan haram, dan juga diwajibkan untuk melakukan kewajiban. Sholat, jin wajib juga sholat, Pak. Zakat juga. Iya, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misla bani Adam, seperti anak Adam juga, seperti keturunan Adam, seperti kita manusia juga dilarang dari syirik, dari maksiat. Lakin yakhtalifuna an bani Adam, akan tetapi mereka berbeda dari anak Adam fil khilqah, dari ya sisi bentuknya beda, alamnya berbeda. Kita berada di alam dunia, sedangkan mereka berada di alam gaib, alamul gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, fadal, Mas. Lanjut, nah, sampai titik, ya. Summu bil insi,
Iya. Summu jinnan ya. Ijtinan. Ikhtifa ya. Naam. Naam. Nah. Nah. Iya. Qala asy-syarihu hafizahullah taala, amma min nahiyatil awamiri wan nawahi, adapun dari sisi perintah-perintah dan larangan-larangan, fahum mithlu bani adama ma'muruna wa manhiyun, mereka seperti anak keturunan Nabi Adam, diperintahkan dan dilarang. Jadi dilihat dari sisi perintah dan larangan syariat, ya, maka golongan jin itu Pak sama dengan kita. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, perintah dan larangan Allah itu sama, ya, kepada kita dan golongan jin seperti yang telah kita sampaikan tadi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena syariat jin itu sama dengan syariat kita, Pak. Jadi jin itu juga memakai syariat Islam. Agama yang benar, agama yang hak di golongan jin juga seperti agama yang hak di golongan kita manusia, yaitu agama Islam. Tapi jin ada juga yang muslim, ada yang kafir, Pak, ya. Ada juga yang Kristen, ya, ada yang Yahudi, yang Hindu. Jin agama mereka seperti agama kita. Ada juga yang ateis. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jinnu alamun min alamil ghaibi. Jin itu adalah satu alam dari alam gaib. Jin adalah alam gaib, kan gitu. La narahum, kita tidak melihat mereka, lakinnahum mawjuduna, akan tapi mereka ada. Di mana kita tahu jin itu ada, Pak? Berdasarkan apa kita tahu jin itu ada? Bang Ijang? Iya, betul ya. Kita mengetahui jin karena berdasarkan data dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan ini adalah sumber hukum Islam yang qat'i. Al-Quran dan hadis itu qat'i. Qat'i itu artinya sudah putus gitu ya, sudah pasti. Dan tidak boleh kita ragu benar gaya Al-Quran. Nah, itu bisa naudzubillah, Pak, ya. Ya, bisa hancur Islam, keimanan dan keislaman kita. Nah, jadi kita tahu adanya jin, adanya iblis, adanya syaitan, adanya malaikat berdasarkan dalil nakli dari Al-Quran dan hadis yang sahih dan ijma' para ulama juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wal insu huwa banu Adam, dan manusia itu mereka adalah anak keturunan Nabi Adam. Ini asal muasal manusia. Jadi manusia itu berasal dari Nabi Adam dan istrinya Hawa, bukan dari kera, Pak. Sebagaimana ya kata orang kafir, orang komunis, Charles Darwin. Jadi kita tolak, ya, walaupun dia mengklaim itu adalah teori evolusi dan yang sejenisnya. Tidak betul. Apapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu batil. Kaidahnya seperti itu, Pak, ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena sumber kebenaran itu, Pak, ada Al-Quran dan Sunnah nomor 1. Baru yang kedua dalil akli, ya kan? Baru eksperimen teknologi, ya kan? Dan eksperimen teknologi, Pak, pengetahuan itu bisa kita terima kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dan hadis ini dari Allah, sementara teknologi dari manusia. Dan manusia banyak salahnya. Terkadang teori A
ya 5 tahun lagi dibantah oleh teori B, ya kan? Karena ilmu pengetahuan terus berkembang yang sifatnya statis, ya, yang sifatnya dinamis. Ilmu pengetahuan itu dinamis ya Pak ya, berkembang. Sementara Al-Quran ini tidak, dia statis dalam artian kata kebenarannya itu tetap, tidak bisa berubah dia. A ya A gitu ya. Kalau ilmu pengetahuan tidak, A sekarang bisa aja B ya Pak ya. Contohnya pengetahuan ilmu teknologi HP. Dulu HP kita Pak, HP Nokia ya kan. Kata orang kampung saya Pak, saking kerasnya HP Nokia itu kan jatuh tidak apa-apa ya, kata mereka HP panalo anjing katanya. Artinya pelempar anjing gitu. Itu bahasa orang kampung saya gitu ya. Artinya menunjukkan ya luar biasa kualitasnya dari sisi fisik ya kan. Nah, tapi kalau HP sekarang udah error ya kan. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi Pak, karena memang pengetahuan itu berkembang ya kan. Bahkan Nokia sekarang sudah diselip ya, sudah ditinggalkan. Ya, sekarang sudah dikuasai oleh iPhone dan Android kan gitu. Dan HP-HP Cino. Ini hadirin yang Allah. Dan tidak tahu kita Pak ya, 100 tahun yang akan datang bagaimana teknologi ini, ya kan? Beda dengan kebenaran Al-Quran Pak. Al-Quran sifatnya mutlak, statis, ya kan? Tetap, yang tidak akan berubah dengan perkembangan zaman. Zaman yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman. Zaman itu yang harus senantiasa ikut dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu akan senantiasa selaras sampai hari kiamat, akan senantiasa ya cocok dalam setiap masa dan waktu dan tempat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, summu bil insi, manusia itu Pak dinamakan insun dalam bahasa Arabnya Pak ya. Kenapa? Li'anna ba'dhum ya'nisu bi ba'dhin, karena sebagian mereka itu butuh dekat dengan sebagian yang lain. Karena manusia ini Pak makhluk sosial. Ya'nisu itu artinya membutuhkan, memerlukan manusia lain. Seperti Nabi Adam lah. Ketika Allah ciptakan sendiri, Nabi Adam butuh kepada pendamping. Ya kan? Nah, baru Allah ciptakan Hawa. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri Pak. Nah, kemudian menurut pendapat ulama yang lainnya, kenapa insan itu dinamakan insan? Kan bahasa Arabnya manusia itu kan insan. Linisyanihi, likathrat inisyanihi. Itu pendapat yang kedua. Karena banyak lupanya. Karena manusia ini pelupa. Bahkan Nabi pun pernah lupa. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ada dua pendapat berdasarkan dalam kitab ini, ya, karena manusia itu butuh dengan orang lain. Nabi Adam aja Pak butuh kepada Hawa kan itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ada juga pendapat ulama yang lain, kenapa manusia itu dinamakan insan dalam bahasa Arabnya? Karena banyak lupa. Karena diambil dari kata nasya. Nasya yansa itu artinya lupa. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Yajtami'una wa yata'allafuna, mereka berkumpul kemudian mereka bersatu. Karena manusia ini Pak makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang butuh berkumpul, yang butuh ya berkomunitas, ya kan? Iya. Tidak bisa Pak kita mengerjakan sesuatu itu dewe-dewe. Maka ada ya pepatah ya, bersatu ya kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul Pak, ini logis dan sesuai juga dengan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Di antara makna tali Allah itu adalah agama Islam gitu ya. Artinya Allah menyuruh kita bersatu dalam agama ini. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Karena kalau kita bercerai-berai Pak, akan hilang kekuatan kita. Kita mudah diadu domba dan kita mudah dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Maka kita disuruh bersatu di atas Islam. Ini hadirin yang Allah muliakan. Yajtami'una wa yata'alafun, dan mereka berkumpul ya, kemudian bersatu
Wal jinnu, dan jin, summu, dinamai mereka itu jinnan. Kenapa jin itu mereka dikatakan atau dinamakan dengan jin? Ini diambil dari kata minal ijtinan, dari kata al-ijtinan. Apa makna al-ijtinan? Kata beliau, wa huwal ikhtifa. Ikhtifa itu artinya dari khafiya. Ikhtafa yakhtafi, ikhtifaan artinya ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan mata kita umat manusia. Tapi kalau dari golongan jin tidak jelas, Pak. Sesama jin nampak dia. Tapi kalau kita tersembunyi dari kita, itu maksudnya. Maka jin itu dinamakan jin, Pak, ya, karena dia tidak kelihatan. Wa minhu al-janinu fil batni, di antaranya juga adalah al-janin, dalam perut wanita atau ibu yang mengandung. Kenapa dinamakan janin, Pak? Jadi janin ini diambil dari bahasa Arab ya, namun sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Pak, ya, dalam bahasa Indonesia janin juga. Karena janin itu, Pak, tidak kelihatan kita dari luar. Nah, sekarang sudah ada teknologi ya, bisa di USG, tapi di USG pun Pak ya tidak nampak jelas juga gitu ya. Karena janin itu tersembunyi di dalam rahim seorang wanita. Nah, li'annahu mukhtafin, karena dia tersembunyi, samar itu arti mukhtafin ya. Wa jannahul lailu idza satarahu. Nah, seperti ungkapan orang Arab ya, wa jannahul lailu, dia diliputi oleh malam, idza, apabila malam itu satarahu, ya, menutupinya. Jadi Pak, kalau zaman dulu itu Pak, malam itu memang betul-betul gelap ketika tidak ada matahari dan ketika minim penerangan. Nah, kalau sekarang kan apalagi di mall ya, di kota-kota besar siang malam sama baik, karena ada lampu, ada teknologi perlampuan gitu ya. Nah, kalau zaman dulu memang Pak ya, malam itu gelap ya, jadi ketika orang dalam kegelapan malam nggak kelihatan dia. Nah, dia samar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wal mijannu ma yuttakhadhu minas siham, dan kata mijannu Pak, siham ya, yang diambil dari kata siham. Siham itu anak panah ya, dan mijannunya itu Pak, anak panah yang meleset ketika kita lemparkan dari busurnya. Nampak jelas enggak Pak, anak panah yang meleset itu? Enggak, karena cepat dia. Itu mijan itu. Jadi ketika anak panah kita lemparkan itu kan, syuk, tiba saja kepada sasarannya, Bang ya? Iya. Nah, cuman kita bisa sekarang teknologinya slow motion mungkin ya. Ya bisa dilambat tuh kenal ya. Tapi kalau pada dasarnya kan tidak cepat dia, samar kita ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selainnya, ini masih berbicara tentang makna jin. Ya. Jadi dari kata jin ini Pak, banyak padanan katanya gitu. Ada kata janin dari kata jin juga, ada kata mijan, yaitu anak panah yang ketika meleset dari dari busurnya. Nah, iya, dan semisalnya kan gitu, wa ghairiha, dan yang selainnya gitu. Iya. Fadhal Bang, dilanjutkan nam. Iya. Iya. Al-mustataru ya. Iya. Wahum ya. Iya. Wali ijma'il ya. Wali ijma'il muslimina.
Iya. Kemudian ya fahuwa yasturu hamilu ya, oh ya afwan ya, yang wal mijannu ya, kata wal mijannu itu Pak, mayuttakhadhu minasiham, yang diambil itu artinya yang digunakan sebagai pelindung diri dari anak panah. Nah, ini bisa diartikan mijannu itu Pak, dia itu melindungi orang yang membawanya atau yang memakainya. Maksudnya dia adalah perisai gitu. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih ya, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dari mana? Kenapa perisai itu diambil dari kata jannah juga? Alasannya apa Pak? Karena dia disembunyikan dari lawan. Karena lawan itu tidak tahu kalau kita bawa perisai, disembunyikan di balik baju perang biasanya. Nah, kan perisai itu Pak dimasukkan ke dalam baju. Ya. Sehingga ketika orang memanah dia nggak kena, ya kan? Tapi kalau orang tahu perisainya, wah ini ada perisai, nggak usah dipanah bagian situ ya kan? Dicari aja bagian yang nggak ada perisainya, ya kan? Maka ini Pak ya, kenapa mijan itu diambil dari kata jannah yang mana asalnya adalah al-ikhtifa, artinya sesuatu yang tersembunyi. Karena perisai itu disembunyikan Pak dari lawan. Nah, jangan sampai lawan tahu kita pakai perisai kan gitu. Nah, ini hadirin, dan ketika lawan memanah kita tidak tahu dia. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ijtinanu wal jinanu huwa syai'ul khafiyul mustatar. Maka kata al-ijtinan dan wal jinan itu sama, maknanya sama Pak. Al-ijtinan dan al-jinan adalah sesuatu yang khafi, yang tersembunyi dan yang ditutupi. Mustatar itu artinya yang ditutupi, yang tidak dibuka ya. Fal jinnu dan jin, dan bangsa jin gitu ya, mustataruna, tertutupi, atau mustatiruna bisa juga ya, mereka tertutupi. Anna, dari kita, yakni dari pandangan kita, la narahum, kita tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu tidak bisa kita lihat Pak, seperti sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi ya. Wahum alamun mawjudun, dan mereka ya punya alam ya, yang mawjud, yang ada. Jadi alam jin itu ada. Kenapa ada? Karena dikabarkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya jin itu ada. Faman ankaraha, barang siapa yang angkaroha, yang mengingkarinya ya, man angkarahum, ya barang siapa yang mengingkari mereka jin itu, fahuwa kafirun, maka dia ingkar kepada Allah, kafir dia. Kenapa? Karena dia mengingkari jin. Kalau dia mengingkari berarti dia mengingkari Al-Quran. Kalau orang mengingkari Al-Quran berarti dia tidak percaya kepada Allah dong, kan gitu. Maka hati-hati. Boleh kita tidak percaya kepada santet ya, namun kita harus wajib percaya kepada sihir. Kenapa? Karena sihir itu ada dalam Al-Quran. Namun kita nggak boleh mengiyakan pelaku sihir karena mereka dukun. Nah, tapi apakah ada realitanya dalam kehidupan ini sihir? Ada. Hati-hati Pak ya dengan pesulap yang khawatir nanti dia mengingkari sihir, mengingkari perkara gaib. Betul ya, kita harus membantah jin ya, namun membantah dukun wajib
Namun jangan kita katakan nggak ada dukun yang bekerja sama dengan setan. Dukun itu semuanya tipuan, itu salah juga kita. Karena memang ada dukun yang bekerja sama dengan iblis, dengan syaitan, dengan penyihir, dengan sihir kan gitu. Menggunakan media sihir. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kafir? Orang yang mengingkari jin, li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan Allah wa rasulihi dan rasulnya, wali ijma'il muslimin dan kesepakatan ijma' kaum muslimin, ya. Karena jin itu Pak ada berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Jadi orang yang mengingkari Al-Qur'an dan sunnah serta ijma', tentulah dia sudah tidak yakin dengan Islam ini. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Faqad bayyana Allahu azza wa jalla annahu lam yakhluqil jinna wal insa li syai'in illa li ibadatihi. Dan sungguh Allah telah menjelaskan sesungguhnya dia Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk sesuatu kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia Pak untuk apa Pak? Untuk beribadah kepada Allah. Fahuwa lam yakhluqhum li ajli an yanfa'uhu aw yadurruhu. Dan Allah tidak menciptakan mereka bangsa jin itu supaya mereka memberikan manfaat atau kemudaratan kepada Allah, enggak. Ya. Aw ya'tazza bihim min dhillatin, atau supaya Allah berbangga-bangga, merasa mulia dengan jin itu dari kehinaan, tidak. Nah, jadi Allah tidak butuh jin itu Pak. Ya, jin itulah yang butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah juga enggak butuh kepada manusia. Walaupun manusia semuanya kafir, Allah tetap Allah. Allah tetap Maha Kuasa. Allah tetap Maha Pencipta. Ya, Allah tetap Maha mampu atas segala sesuatu. Namun keimanan kita, amal soleh yang kita lakukan, semuanya kembali kepada kita. Dampak positifnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yatakatsar bihim min qillatin, atau supaya Allah itu Pak yatakatsar. Takatsar itu artinya butuh banyak pengikut, butuh banyak makhluk, enggak. Allah enggak butuh. Banyak atau sedikitnya makhluknya sama aja bagi Allah. Allah tetaplah Maha Kuasa, Allah tetaplah Maha Perkasa, Allah tetaplah Maha Agung, dan seterusnya. Kitalah yang butuh kepada Allah, jinlah yang butuh kepada Allah. Min qillatin, dari sedikit. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Ghani, kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Allah tidak butuh matahari, Allah enggak butuh alam dunia, alam gaib, alam jin, alam malaikat, enggak. Alam akhirat tidak butuh Allah. Alamlah yang butuh kepada Allah. Wa ma khalaqum lihajatin ilaihim, dan tidaklah Allah menciptakan mereka jin itu karena Allah butuh kepada mereka, enggak. Karena Allah berhajat kepada mereka, enggak. Allah enggak butuh. Karena mereka lah pada dasarnya yang butuh kepada Allah. Iya. Jangan pula Allah menciptakan malaikat supaya membantu Allah, enggak. Allah menciptakan Jibril supaya membantu Allah menyampaikan wahyu, enggak. Allah mampu, Allah sendiri yang ngasih wahyu itu. Tapi Allah ciptakan malaikat itu supaya beribadah. Bentuk ibadah malaikat itu menyampaikan wahyu. Bentuk ibadahnya malaikat dia maut, mencabut nyawa. Apakah Allah sanggup sendiri? Sanggup Allah. Tapi Allah ciptakan malaikat bukan untuk membantu Allah, enggak. Malaikat yang bentuk ibadahnya, bentuk ketundukannya kepada Allah, bentuk ketaatannya kepada Allah adalah dengan mencabut nyawa. Bukan Allah repot, enggak, na'udzubillah. Allah Maha Kuasa, Allah tinggal bilang kun aja. Jadi kata Allah, maka terjadilah sesuatu itu. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha segalanya. Makanya kita harus takut kepada Allah. Kenapa kita tidak takut kepada Allah kan gitu? Padahal kita ini sangat kecil bagi Allah. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Wa ma khalaqahum li ajli an yarzuqu, Allah tidaklah menciptakan mereka termasuk kita supaya kita ngasih rezeki sama Allah. Enggak, Allah enggak butuh rezeki kita. Kita yang butuh rezeki dari Allah. Au yaktasibu lahul amwal, atau memberikan harta untuk Allah. Enggak, Allah enggak butuh harta kita. Kita kerja ngasih harta untuk Allah dengan kita bersedekah, enggak. Sedekah yang kita keluarkan untuk kita juga.
zakat yang kita keluarkan untuk kita juga, nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita, Allah nak butuh itu. Tapi Allah wajibkan itu supaya kita dapat pahala, supaya kita tidak berdosa. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 57 sampai 58, ini ayat yang terakhir ya. Ma uridu minhum, aku tidak ingin dari mereka, aku tidak butuh dari mereka jin dan manusia itu, min rizkin, rezeki, dari rezeki. Aku enggak butuh rezeki kata Allah. Wa ma uridu an yut'imun, aku enggak butuh, aku enggak ingin mereka ngasih aku makan, enggak kata Allah. Allah nak makan, Pak. Allah nak makan, Allah nak minum, Allah enggak butuh anak, Allah enggak butuh istri gitu ya. Allah itu Esa Tunggal. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang kokoh. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang paling kuat. Kalau kita bersandar dengan kekuatan Allah, kita akan selamat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya ya upaya, tidak kekuatan melainkan kekuatan dari Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab ya. Masuk waktu Mas? Ya, karena sudah masuk waktu maka kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.